Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Sarah. Bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Insya Allah teman-teman selalu semangat ya. Oke, di sini Ustazah Sarah akan mengajarkan kembali pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, hari ini kita sudah ke pertemuan ke-6. Untuk prosedur pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembelajaran maupun mengerjakan proyek. Lalu fokus menyimak informasi yang diberikan Ustazah Sarah hingga tuntas, lalu bekerja secara mandiri, lalu bekerja tuntas, bersyukur dan mengucapkan hamdalah setelah pembelajaran. Nah, kita mulai ya doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Oke, selanjutnya mari kita belajar. Nah, hari ini di tema 7 subtema 3. Nah, tema 7-nya yaitu masih sama seperti minggu kemarin, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Subtemanya subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Oke. Sebelumnya kita nyanyikan dulu lagu tema 7-nya subtema 3. Nah, judul lagunya Garuda Pancasila. Misalnya teman-teman hafal ya untuk menyanyikan lagunya. Yang ketiga kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku datang dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, untuk selanjutnya di sini penjelasan tentang materi TFP terlebih dahulu. Ayatnya hampir sama dengan kemarin, masih Quran surat Ali Imran tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, di sini artinya dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, yaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, walaupun kita agamanya berbeda, walaupun kita sukunya berbeda, kita harus terus bersatu. Nah, tidak boleh tercerai-berai. Lalu dalam surat Al-An'am ayat 153 artinya bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Oke, selanjutnya untuk materi TFP persatuan. Nah, persatuan itu adalah gabungan dari beberapa bagian. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Lalu persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, lalu selanjutnya kesatuan memiliki arti berkumpulnya orang atau kelompok yang memiliki persamaan. Oke, selanjutnya keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang bermacam-macam. Nah, kita misalnya bermacam-macam sukunya. Nah, lalu keragaman yang di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Jadi, keragaman itu adalah kekayaan yang Indonesia miliki. Misalnya seperti baju tradisional yang bermacam-macam dari Sabang sampai Merauke, sehingga terlihat sangat indah dan beragam.
Lalu keragaman di Indonesia terdiri dari ekonomi, sosial, suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Lalu keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet atau daya tarik bagi para wisatawan. Contohnya tari-tarian atau misalnya destinasi atau tempat wisata seperti misal Candi Borobudur atau Bali. Nah, itu ragamnya budayanya sangat banyak. Nah, selanjutnya produsen. Produsen adalah semua pihak yang menghasilkan suatu barang atau jasa untuk dijual dan dipasarkan kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Lalu, aktivitas ekonomi di Indonesia terdiri dari aktivitas di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Nah, kita akan mempelajari tentang ini di IPS. Untuk materinya, sangat berkesinambungan dengan TFP-nya, yaitu aktivitas ekonomi sesuai dengan wilayahnya atau letak geografis. Nah, lalu keragaman di Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Beberapa sikap toleransi dalam keragaman Indonesia dapat mencegah tindakan yang memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Kalau kita tidak punya sikap toleransi, maka Indonesia akan terpecah belah, misalnya membeda-bedakan agama, suku, ras, dan sebagainya, atau bahkan pekerjaan dari satu daerah ke daerah lain. Nah, lalu toleransi artinya suatu sikap saling hormat-menghormati dan menghargai antar kelompok dan antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Nah, lalu ke materi teman-teman. Materi IPS hari ini tentang keragaman ekonomi Indonesia. Nah, selain Indonesia terkenal dengan keragaman budayanya yang salah satu faktornya adalah pengaruh kondisi alam, Indonesia juga memiliki keragaman di bidang ekonominya, terutama ekonomi masyarakatnya. Potensi sumber daya alam terhadap mata pencaharian masyarakat sangat berpengaruh. Nah, tergantung dengan sumber daya alam yang mereka miliki sesuai dengan wilayahnya. Nah, sumber daya alam yang berlimpah dan beragam mempengaruhi mata pencaharian yang ada di masyarakat. Nah, ini salah satu contoh dari berbagai mata pencaharian yang ada di Indonesia sesuai dengan letak geografis. Nah, atau wilayah. Nah, di sini mata pencaharian di dataran rendah. Contohnya adalah petani sawah ya contohnya. Nah, sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah petani, terutama adalah petani padi. Selain padi, tumbuhan yang cocok ditanam di dataran rendah yaitu jagung, kangkung, bayam, cabai, dan tomat. Nah, kegiatan petani ini termasuk kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau misalnya kalau padi menghasilkan beras, lalu jagungnya kangkung, bayam, cabai, dan tomat. Nah, lalu pedagang. Nah, pedagang itu termasuk pada pencaharian dataran rendah. Nah, selain petani, mata pencaharian sebagai pedagang juga banyak ditemui di dataran rendah, seperti pedagang pakaian, makanan, dan minuman, serta bahan bangunan. Ada yang berupa pedagang kaki lima hingga pedagang besar. Nah, pedagang kaki lima contohnya yang didorong di gerobak. Nah, lalu kalau misalnya pedagang besar seperti di ruko-ruko, teman-teman. Lalu kegiatan para pedagang ini termasuk kegiatan distribusi. Lalu ketiga adalah perajin. Nah, para perajin mebel terutama banyak di dataran rendah. Nah, biasanya mereka mengolah hasil hutan dari daerah sekitarnya atau mendatangkan dari daerah lain yang memiliki hasil kayu yang bagus dan banyak. Lalu barang-barang yang dihasilkan oleh perajin antara lain lemari, kursi, tempat tidur, meja, dan hiasan berupa patung, asbak, gantungan kunci, serta foto seperti bingkai foto.
Nah, lalu mata pencaharian di dataran tinggi, nah yaitu peternak. Terutama peternak hewan banyak terdapat di daerah dataran tinggi karena memiliki udara yang sejuk. Nah, karena binatang ternak itu sangat cocok di udara dingin. Contohnya peternak sapi, kuda, ayam, dan domba. Para peternak biasanya menjual hasil ternaknya kepada pengelola hasil peternakan, misalnya susu, telur, dan daging. Nah, dijual ke pedagang bahan makanan, kulit sapi dan rambut domba. Jadi kulit sapi dan rambut juga itu dipakai sebagai bahan pakaian dan aksesoris yang terbuat dari kulit. Lalu kulit sapi juga bisa digunakan sebagai makanan, yaitu bisa kerupuk kulit ya teman-teman. Lalu petani kebun seperti teh, cengkeh, dan pala banyak dijumpai di daerah dataran tinggi. Nah, hal ini dikarenakan tanaman tersebut cocok di dataran tinggi, misalnya teh, kopi, dan lain sebagainya. Nah, hasil kebun tersebut kemudian didistribusikan kepada pengolah hasil perkebunan, misalnya daun teh, nah dijual ke pembuat bahan minuman, dan pala dijual ke pedagang bahan makanan. Nah, contohnya tadi selain teh, kopi, ada pala, ada cengkeh, sebagainya. Lalu mata pencaharian yang ada di perkotaan berbeda lagi. Kalau di perkotaan yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan kegiatan yang lebih bervariasi dan modern. Hal ini mempengaruhi banyaknya mata pencaharian di perkotaan. Karena karena penghasilannya lebih besar dari dataran tinggi atau dataran rendah untuk pekerjaan di perkotaan. Nah, misalnya pekerja swasta di kantoran, atau misalnya guru di swasta, di sekolah swasta, lalu pegawai bank, editor. Nah, editor itu misalnya mengedit video. Nah, sekarang ditambah lagi YouTuber contohnya. Nah, lalu satpam, sales, lalu pegawai pemerintah seperti guru, pegawai kelurahan, lurah, atau PNS guru, atau PNS kantoran. Nah, lalu atau wira swasta, bisnis. Wira swasta itu bisnis ya, misalnya pedagang dan bengkel. Lalu kesimpulannya, Indonesia memiliki banyak keragaman, salah satunya dalam pekerjaan yang disesuaikan dengan wilayahnya, dari dataran tinggi, dataran rendah, atau wilayah perkotaan. Nah, sebagai bangsa Indonesia yang memiliki berbagai wilayah dari dataran tinggi hingga rendah, pasti memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, maka perlu adanya sikap toleransi terhadap sesama. Oke, selanjutnya teman-teman tetap semangat ya. Semoga Allah mempermudah pekerjaan teman-teman, dan teman-teman tetap semangat walaupun masih walaupun sekarang masih musim COVID ya teman-teman. Nah, pastikan teman-teman dapat menuntaskan proyek tepat waktu. Proyeknya teman-teman buatlah mind map atau peta pikiran seperti kemarin. Namun hari ini tentang macam-macam mata pencaharian sesuai dengan wilayahnya. Kemudian jelaskan pekerjaan yang dilakukan di lembar kertas HCS. Lalu nanti setelah dikerjakan ditempel di buku tulis teman masing-masing di buku IPS. Lalu difotokan, lalu kirim proyeknya ke Google Classroom. Oke, sekian dari Ustazah Sarah. Semoga teman-teman dipermudah. Maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Kita berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.